Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Di antaranya ada Andres Setiawan, Bambang Kurniawan, Edelweiss Tirtania, Fadilah, Cinta Diana akan menyampaikan materi tentang siklus menstruasi. Sebelum kita masuk tahapan siklus menstruasi, apa sih siklus menstruasi itu? Nah, jadi siklus menstruasi itu adalah siklus yang kompleks dan merupakan hasil interaksi antara sistem endokrin atau sistem hormon dengan sistem reproduksi. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman, dalam sistem menstruasi ini melibatkan hormon-hormon. Ada 4 hormon yang terlihat dalam siklus menstruasi: FSH, estrogen, LH, progesteron. Nah, siklus menstruasi ini nanti terlihat dari dinding rahim dan juga ovarium. Nah, jadi ada 2 di bagian sebenarnya pada siklus uterus dan siklus ovarium. Kemudian siklus menstruasi ini terdiri dari 4 tahap atau 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi. Yang kedua ada praovulasi. Yang ketiga ada ovulasi dan yang terakhir ada pasca ovulasi. Jadi bisa dilihat ya, menstruasi kurang lebih 1 sampai 5. Jadi ini hari ke 1 sampai 5. Kemudian praovulasi 6 sampai ke 13. Ovulasi tepat di hari ke-14. FYI, ini bukan tanggal ya, tapi hari kemudian ada pasca ovulasi 15 sampai 28. Jadi siklus menstruasi itu kurang lebih 28 hari. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Apa sih fase menstruasi itu? Jadi, fase menstruasi adalah terjadinya peluruhan endometrium beserta ovum yang tidak dibuahi. Nah, menstruasi ini terjadi ketika ovum yang tidak dibuahi oleh sperma menyebabkan korpus luteum berhenti menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi, ketika fase pasca ovulasi kan progestesnya tinggi, karena kartus luteum menghasilkan progesteron. Tapi, ketika ovum tidak dibuahi oleh sperma, akhirnya kartus itu menghentikan produksi dari progesteron dan juga estrogen. Sehingga dari dinding tebal kemudian dia meluru ovum yang tidak dibuahi. Setelah ovum lepas, kemudian endometrium atau dinding rahim kemudian akan sobek dan juga meluru. Hal tersebut menyebabkan dindingnya atau dinding rahimnya itu juga menipis. Jadi yang tadinya tebal akhirnya menipis. Karena dinding endometrium itu banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan ketika fase menstruasi. Volume darah ini keluar menggantikan menstruasi itu kurang lebih sebanyak 50 ml. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase praovulasi. Jadi fase praovulasi ini terjadi di akhir siklus menstruasi. Jadi selama siklus menstruasi itu sel telur atau ovum itu sudah luruh bersama dengan dinding rahim. Kemudian ini dimulai bentuk kembali. Jadi ketika akhiran menstruasi atau ketika memasuki fase praovulasi itu hipotalamus, jadi bagian dari otak kita akan mengeluarkan hormon gonadotropin, yaitu hormon FSH. Follicle Stimulating Hormone. Hormon tersebut akan merangsang pembentukan sel folikel telur yang akan terjadi di dalam ovarium. Folikel telur tersebut akan menjadi folikel yang matang. Ini yang namanya follicle de Graaff. Nah, follicle de Graaff ini bisa mengekskresikan hormon estrogen sehingga ketika fase praovulasi. Di akhir-akhir fase praovulasi itu terjadi peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan dinding rahim itu jadi tebal. Praovulasi. Jadi pada tahapan ini terjadi pada pembentukan folikel sel-sel oleh hormon FSH dan juga penebalan endometrium oleh estrogen. Tahapan ini terjadi di hari ke-6 sampai 13. Mari kita masuk ke fase yang ketiga. Fase ovulasi, terjadinya perubahan hormon. Ketika akhir fase praovulasi itu akan meningkatkan estrogen. Jadi peningkatan hormon estrogen itu ternyata menghambat pelepasan hormon FSH oleh epifisis. Turunnya FSH tersebut akhirnya menyebabkan hypofisis, jadi melepaskan hormon LH atau yang bisa disebut kita luteinizing hormon dari Poposi Gaia. Nah, LH yang tinggi tersebut merangsang pelepasan oosit sekunder, jadi follikel yang matang. Akhirnya oosit sekunder lepas dari follicle de Graaff. Nah, itu dia yang disebut sebagai pelepasan oosit sekunder. Kelas ini terjadi tepat hari ke-14. Fase pasca ovulasi follicle de Graaff yang tadi sudah pecah kemudian akan mengerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron, namun estrogen yang dihasilkan tidak sebanyak yang dihasilkan follicle de Graaff. Nah,
Progesteron ini kan menyebabkan jumlah ini kan menjadi tebal. Ketika fase pasca ovulasi terjadi, penebalan endometrium ini bertujuan untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi kartunisasi dan juga implementasi fase pasca ovulasi. Ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, jika pada hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum kemudian akan berubah menjadi korpus albicans. Nah, korpus albicans tidak bisa menghasilkan hormon lagi, progesteron dan estrogen, sehingga dinding rahim yang awalnya tebal kemudian meluruh kembali dan terjadi kembali menstruasi.